Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai proses pengolahan coklat. Selamat menyaksikan. Coklat merupakan produk turunan dari buah kakao dan menjadi salah satu makanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu produk olahan coklat yang banyak digemari adalah coklat bar. Coklat bar merupakan coklat yang melalui proses hingga siap untuk dikonsumsi. Dalam proses produksinya biasanya dapat ditambahkan gula ataupun diisi dengan buah, kacang, dan lainnya. Terdapat banyak produk yang memproduksi coklat bar, salah satunya adalah Cadbury. Cadbury menjadi produsen coklat bar yang memiliki banyak konsumen karena kualitas, rasa unik, dan kemasannya yang menarik. Landasan utama dalam dunia industri adalah tata letak atau pengaturan dari fasilitas produksi dan area kerja yang ada. Dalam membangun suatu perusahaan, perencanaan dan perancangan harus sesuai dengan syarat pendirian suatu perusahaan. Dengan adanya perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas, diharapkan aliran proses serta pemindahan bahan yang ada di dalam suatu perusahaan akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui tata letak dari proses pengolahan coklat skala pabrik. Proses pembuatan coklat. Proses pembuatan coklat terdiri dari 8 tahap. Yang pertama, pembersihan dan pemilihan biji. Biji kakao disortir, kemudian dibersihkan dengan mesin pembersih yang mengeliminasi benda-benda asing yang mungkin masih melekat pada biji kakao. Yang kedua, pemanggangan biji kakao. Pemanggangan biji kakao ditujukan untuk mensterilkan biji coklat dari kulit dan daging biji coklat. Kemudian, biji kakao dipanggang pada oven yang besar selama 30 menit sampai 20 jam dengan suhu yang tinggi. Pada proses pemanggangan, biji coklat akan terlepas dari buah coklat sehingga menghasilkan bau coklat yang kuat dan rasa coklat yang khas. Ketiga, penggilingan kakao masa. Potongan daging biji kakao atau nib kakao yang sudah dipanggang, lalu digiling dan ditumbuk membentuk kakao masa. Kakao masa merupakan coklat dalam bentuk cairan yang tidak mengandung alkohol, sehingga dapat digunakan sebagai bubuk coklat atau coklat padatan. 4. Perasan kakao. Untuk membuat kakao masa diperas secara hidrolik untuk mendapatkan bagian lemak kakao dari kakao masa, hingga menyisakan cocoa cakes. Pada perasan kakao ini akan menghasilkan limbah yang dapat digunakan sebagai obat-obatan dan juga kosmetik. 5. Pencampuran dan penghilangan. Coklat masa kakao memiliki rasa yang pahit dan tekstur yang tidak begitu lembut. Untuk membuat berbagai jenis coklat yang berbeda, produsen biasanya akan menambahkan beberapa bahan lain dalam jumlah tertentu seperti gula, lemak kakao, vanila, dan susu yang akan kemudian dicampur menjadi pasta dengan adonan yang konsisten. 6. Conching. Conching merupakan proses pengembangan rasa di mana coklat ditempatkan pada proses yang konstan. Mesin ini memiliki sepasang dayung dan akan membolak-balikan coklat secara rata. Proses ini berfungsi untuk mengurangi kelembaban, menghilangkan rasa asam, dan melapisi partikel coklat yang berasal dari lemak kakao sehingga tekstur coklat akan terasa lebih lembut. 7. Proses tempering dan pencetakan. Proses tempering merupakan tahap pengembangan elastisitas dengan proses pemanasan dan pendinginan. Proses ini akan menghasilkan kristal lemak kakao kecil yang berada pada kakao masa cair. Kemudian dicetak dalam berbagai bentuk seperti cetakan butiran, cetakan tetesan, dan juga cetakan blok. Proses tempering yang tepat akan menjadikan produk akhir dengan tampilan yang lembut dan mengkilap. 8. Atau proses terakhir merupakan pendinginan dan pengepakan. Coklat yang telah dicetak memasuki terowongan pendingin untuk memadatkan bagian-bagian coklat. Siklus pendinginan berlangsung sekitar 20 menit, tergantung dari ukuran coklatnya. Dari terowongan pendingin, kemudian coklat akan dikemas untuk diantarkan ke pengecer sampai akhirnya ke tangan konsumen. Bentuk aliran produksi pengolahan coklat. Berdasarkan video yang digunakan sebagai rujukan, bentuk aliran yang digunakan dalam pembuatan coklat yaitu pola aliran garis lurus, di mana pola ini digunakan untuk proses produksi yang pendek dan sederhana. Pola ini dipakai dikarenakan alat yang digunakan berbeda-beda, sehingga cukup satu garis lurus dalam aliran di setiap pengolahannya. Jenis aliran produksi beserta kelebihan dan kekurangan.
Aliran garis merupakan urutan dalam membuat produk atau jasa. Pada aliran ini, produk harus dibakukan dengan baik dan mengalir atau berpindah dari satu operasi ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan. Ada dua jenis operasi garis, yaitu yang pertama produksi massa, di mana memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah yang besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan kumpulan produk sebelumnya atau repetitif proses. Contohnya yaitu operasi lini perakitan seperti mobil. Yang kedua, produksi terus-menerus, di mana ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama. Biasanya, operasi ini disebut dengan proses, contohnya industri kimia, kertas, bir, listrik, dan telepon. Adapun ciri-ciri proses produksi aliran garis yaitu yang pertama, produksi dalam jumlah besar. Variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisir. Yang kedua, menggunakan product layout atau departmentation by product. 3. Mesin bersifat khusus. 4. Operator tidak mempunyai keahlian yang tinggi. 5. Salah satu mesin atau peralatan rusak atau terhenti, seluruh proses produksi akan terhenti. 6. Tenaga kerja yang sedikit. 7. Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses kecil. Yang kedelapan, dibutuhkan maintenance spesialis yang berpengetahuan dan pengalaman yang banyak. Adapun kelebihan dan kekurangan aliran yaitu aliran garis, kelebihannya biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir. 2. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. 3. Biaya tenaga kerja rendah. 4. Biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya yang lebih pendek. Sedangkan kekurangan dari proses produksi garis yaitu 1. Terdapat kesulitan dalam perubahan produk. 2. Proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Dan yang ketiga, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari kelompok kami mengenai proses pengolahan coklat yaitu yang pertama, proses pengolahan coklat menggunakan jenis aliran garis lurus. Yang kedua, tidak dijelaskan secara detail dalam pengambilan video mengenai alirannya. Dan yang ketiga, aliran produksi yang terlihat dari sumber video hanya menggunakan aliran garis lurus. Adapun saran dari kami terhadap proses pengolahan coklat yaitu perlu adanya penjelasan pada proses aliran produksi yang tidak diperlihatkan dengan jelas pada video. Selain itu, perlu adanya penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan pada produksi industri coklat tersebut. Sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.